Strategi berikutnya ya bagaimana ya dari uh, uh, apa namanya masing-masing orang yang punya lembaga pendidikan mesti mesti perhatikan itu. Oh, ini kita ada majelis taklim. Nah, di majelis taklim itu disusun kurikulumnya. Kapan bertemu? Seminggu sekali. Disusun kurikulumnya. Ya, berarti sebulan empat kali pertemuan kan? Ya, 1 bulan ini khusus tentang Asmaul Husna. 1 bulan besok khusus tentang Tauhid Rububiyah. 1 bulan besoknya khusus tentang Tauhid Uluhiyah. Besoknya lagi khusus tentang Tauhid Asma wa Sifat. Tuh, besoknya lagi khusus tentang iman kepada para rasul. Khusus tentang iman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus tentang kitab. Begitu. Ya, kalau kita di MK sudah begitu kan? Ya, ada Quran, ada hadis, ada akidah, ada tauhid, kan? Ada Al-Adabul Mufrad, wow, udah lengkap banget. Ya. Ini yang kan pada punya di masyarakatnya ada perkumpulan-perkumpulan tuh. Bagaimana? Yang jadi pengurus masjid dibikin tuh khutbah itu kan setiap Jumat itu. Dibikin kurikulum khutbahnya. Apa ini? Yang harus diberesi begitu tuh DKM. Pokoknya 1 semester ini khusus tentang akidah. 1 semester besok khusus tentang syariah. Tahun depannya ya 1 semester pertama khusus tentang ayat-ayat atau tentang sejarah Rasul. Besoknya lagi khusus tentang sejarah para sahabat. Gitu dibikin kurikulumnya supaya pendidikan itu di mana-mana berjalan. Ya. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga di rumah masing-masing. Bagaimana setiap rumah itu syariat itu jalan. Syariat Islam itu jalan. Oh, semua ini menjalankan syariat Islam. Semua orang Islam di rumahnya itu syariat Islam sudah terlaksana dengan baik. Ya udah, itu sejahtera itu bangsa itu. Ya, itu bangsa matahari itu. Ya, yang memancarkan sinarnya ke langit. Dimulai dari diri sendiri. Kan memang konsepnya. Kalau tadi kan strategi, ya. Strateginya dari pimpinan bangsa dulu itu. Karena itu harus bersama-sama. Ya. Strategi itu. Ya. Tapi kita sebagai pribadi, semua orang Islam bahkan, itu terkena ayat yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semuanya ya dan keluarga kalian dari api neraka. Ini apa ini namanya? Namanya sistem terkecil. Ya, jadi namanya sistem stelsel. Jadi memperkuat akidah, memperkuat wawasan, memperluas wawasan, ya memperkuat akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu dimulai dari diri sendiri, dari keluarga. Semua rumah melakukan itu dahsyat luar biasa. Begitu gak? Jadi masing-masing itu harus mengerahkan kekuatannya untuk perbaikan akidah, perbaikan iman. Ya. Oh kalau begitu nggak ada perbaikan ilmu. Kalau imannya bagus, ilmunya masih bagus. Ya, karena iman tidak bisa kuat tanpa ilmu. Baik, saya kira itu Ibu. Ini saya ngomong panjang lebar akan benar gak? Waktunya sampai panjang banget Ustadz ngomong. Oke, Assalamualaikum amin warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam, Syukron. ya, Afan. Ya, Bu Susi, mangga. Eh, ini berkaitan dengan pemimpin, Pak ya.
bahwa pemimpin itu kita mengharapkan agar pemimpin yang soleh. Nah, ini saya pernah mengikuti kalau nggak salah di kajian di IMQ apa, saya lupa ya. Ada dinyatakan bahwa pemimpin itu berhasil. Jadi maksudnya membuat masyarakat menjadi beriman dan negara menjadi aman, terutama Indonesia ini, apabila jemaah yang sholat subuh di masjid itu jumlahnya sama banyaknya dengan jumlah jemaah pada saat sholat Jumat. Nah, berkaitan dengan itu, akhir-akhir ini saya juga ada membaca yang berkaitan dengan peristiwa Palestina. Di sana Israel itu dia malah kalau dia mengkhawatirkan bahwa apabila jemaah yang sholat subuh di Masjid Aqsa itu jumlahnya sama dengan jumlah jemaah pada sholat Jumat, mereka sangat takut sekali karena kalau sampai sama berarti Israel hancur, habis gitu. Jadi saya cuma berpikir, oh barangkali pantesan ya, kalau mau sholat subuh itu kan pintu gerbangnya dibukanya tuh mepet sekali dengan saatnya sholat subuh sehingga jemaah akan bergegas. Jadi dia suka memantau. Jadi saya cuma mengkira-kira aja, oh kali ini kali ya diamati. Jadi kekhawatiran mereka kalau sampai jemaahnya penuh seperti sholat Jumat itu tanda-tanda Israel akan hancur. Saya mengkaitkan Pak yang mengenai di Indonesia dengan yang Israel ini ya, pernyataan ini, apakah berasal ada hadis yang menyatakan ini gitu maksudnya, jadi bersamaan ada kaitannya gitu Pak, berasal dari satu hadis atau ada yang lain halnya gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya, begini. Memang itu Bu Susi, hadisnya tuh ada. Iya, Ya. Tapi yang tadi itu indikator. iya, Ya. Indikator orang Islam itu kuat. Kalau jamaah sholat subuhnya sama banyaknya dengan jamaah Jumat. Itu dalam komunitas yang normal. Maksudnya komunitas yang normal. Kalau sholat Jumat kan, ini satu kompleks, ada kantor, ada uh, apa namanya sentra-sentra ekonomi di mana banyak meng-hire tenaga-tenaga yang mereka tidak di situ asalnya, mereka dari Bekasi, dari mana-mana, ya kan? Jadi iya, sholat Jumat penuh karena jamaahnya bukan dari masyarakat sekitar saja, dari mana-mana. Tuh, begitu subuh, yang tadinya yang biasanya sholat Jumat penuh, ini kosong. Bahkan boleh jadi tidak ada sholat subuh di situ karena kompleks perkantoran. Bisa dipaham maksud saya? iya, Ya kan? Oke, taruh di kompleks ini. Kompleks saya ini ada sekolah, ada kantor, ada, lihat tuh. Jadi kalau Jumat tuh penuh. Oh, tapi kalau subuh tidak, karena orang yang tadinya ada ke hari Jumat ada, itu mereka nggak ada. Ya. Mereka tidak ada pada kemana. Ya. Jadi penuhnya itu oleh orang yang bukan dari situ. Ya. Nah, kalau subuh ya masyarakat sekitar saja. Ada berapa? Oh, ada 100, yang datang 50. Nah, yang 50 ini masalah berarti. Masalahnya di mana? Ini masalahnya dia sholat Jumat sholat, tapi sholat subuh di rumah atau tidak sholat bahkan. Tapi sholat subuh tidak di masjid itu masalah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isha'aini. Lau 'arafu ma fihima la atauhuma walau habwan."
Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat Isya dan subuh. Andaikan mereka mengetahui apa yang ada pada sholat Isya dan subuh, la atau huma, pasti mereka akan mendatangi sholat berjamaah Isya dan subuh itu walau habban, meskipun sambil merangkak. Jadi ketika mereka tidak sholat subuh berjamaah di masjid, sehingga masjid itu kosong melompong, cuma sebaris dua baris, masih banyak yang sholat di rumah, itu menunjukkan orang Islam masih lemah. Berapa punya kekuatan? Ya kekuatannya itu aja tuh yang pada sholat subuh di masjid. Dan berapa? 10%, 20%. Ya. Tapi kalau penuh semua di masjid, itu menunjukkan masyarakat ini bukan masyarakat munafik. Kok begitu? Ya, Rasul katakan tidak sholat berjamaah subuh di masjid itu munafik. Ya, begitu. Munafik apa? Ada dua. Kalau di rumahnya tidak sholat berarti munafik beneran. Ya, munafik i'tiqadi. Kalau dia tetap sholat di rumah, itu namanya munafik amali. Ya, amalannya amalan orang munafik. Ya. Nah, jadi itu ada hadisnya. Jadi kalau sholat subuhnya penuh, ya berarti tidak ada orang munafik di situ. Di situ orang Islam akan memperoleh pemimpin yang baik. Ya, ini yang istilahnya indikatornya ya, yang sholat subuh berjamaah ini akan pilih yang soleh. Begitu Bu. Ya, indikator-indikator aja itu. Wah, orang Islam sholat berjamaah semua, insya Allah ya pikirannya tidak terlalu terpecah. Ya, meskipun urusan milih pemimpin itu ya urusan latar belakang lah itu, latar belakang pemikiran. Tapi kalau sholat jamaah semua ada kajian ikut semua akan terwarnai dengan pengajian itu. Oh, ini ya suka dengan apa namanya? Dengan gambar-gambar yang jelek. Kita nggak mau jadikan dia pemimpin. Ini orang suka kita nggak mau. Jadi timbang-timbang. Ya, begitu. Tapi kalau yang ini, yang penting milenial, yang penting anak muda. Gimana? Ya. Ngomong saja blepetan, tenang saja Pak Ustadz. Ya, saya sudah ada di sini. Apa itu gitu? Ya, melecehkan Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz gitu tidak tenang. Dia yang bikin tenang. Ya, masa begitu pidato. Aduh, ya Allah ya Rabbi, ini bangsa ini lagi diapain nih? Jadi begitu Bu. Iya, Pak. Soalnya saya kalau yang mengenai itu Pak, emang benar ada ininya Pak yang mengenai Israel itu Pak. Emang ada Ya, ya jelas kalau perkataan orang Islam semuanya sholat subuh di masjid semua, itu menunjukkan imannya benar. Kalau imannya benar, ya orang yang imannya benar tidak akan ingin dijajah. Tidak akan ingin dijajah. Orang imannya benar, ya mempertahankan harta itu jihad. Harta loh. Ya, ada orang datang mau ngambil emas kita, kalung istri kita. Kita diam saja. Itu jaban, itu tolol itu suami kayak gitu. Ya. Tapi kalau suaminya dia lakukan pembelaan ya atas hak harta dia, nah itu tuh namanya gentle. Ya, itu namanya gentle. Terbunuh dia, mati syahid dia. Begitu. Itu harta itu. Ini tanah, ini negara. Zaman-zaman modern kayak gini masih ada penjajahan. Oh, itu satu hal yang sangat bodoh.
Siapa tuh yang koar-koar hak asasi manusia? Ya, Amerika itu. Siapa yang jajah? Yaitu Amerika itu. Israel itu Inggris, Amerika. Inggris bapaknya, Amerika ibunya. Tuh, PBB bidannya itu. Ya. Waduh, ya. Itu. Maka ditakuti oleh Israel itu ya pantas. Tetapi kalau orang Islam tidak pada ke masjid, nah, nyaman Israel. Ya. Kalau orang Islam mengikuti gaya hidup mereka, nyaman mereka. Ya, makanya ada hadis mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qullati bil qullati hatta law dakhalu juhrad dhabbi la dakhaltumu. Ya. Pasti satu ketika kalian akan mengikuti pola hidup orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Oh, diikuti cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara bicaranya, budayanya diikuti. Senang orang Yahudi dan Nasrani ini senang. Ya. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam jurang buaya, ke dalam lubang buaya, kalian akan ikut juga masuk ke lubang buaya itu. Karena merasa bahwa mengikuti pola hidup mereka adalah gaya. Dan memang seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, atau seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, apa katanya? Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan suka kepada kalian kecuali kalian ikut milah mereka, ikut agama mereka, ikut cara hidup mereka. Pasti suka mereka kalau ikut gaya hidup mereka. Ini sholat subuh, wah, berjamaah begitu, ya mereka paling tidak suka. Israel paling takut kalau orang Islam itu agamanya kuat. Ya, Nasrani paling takut kalau orang Islam agamanya kuat. Nah, saya ikut itu. Setiap hari itu dialog Kristen Islam. Ya, yang sekarang yang sedang viral itu Elia. Manusia tolol. Tapi orang Kristen untuk urusan akidah itu semuanya tolol ya. Gak ada yang ngerti. Ditanya Allah Bapa, bapaknya siapa? Wah, muter. Gak jelas. Ya Allah Bapa itu artinya sumber. Sumber apa coba? Allah Bapa itu Yesus. Bukan, tapi Yesus itu, waduh, nggak ngerti kita maksudnya apa itu. Jadi orang Kristen itu menyembah satu Tuhan. Tapi jiwanya, Yesus itu jiwa Tuhan. Aduh, dia ngomong apa nggak? Nggak ngerti kita. Ya, jadi bodoh sekali cara berpikir, muter-muter pikiran tipuan. Kalau menurut saya itu sebuah ketololan teologi. Nggak benar. Nah, mereka suka kalau orang Islam itu lemah imannya. Lemah imannya bisa dibawa masuk ke Kristen. Iya, jamaah Kristen bertambah, yaitu ada apa di balik itu? Ya, saya kira itu ya. Logikanya jelas lah itu. Iya, syukran Pak Ustadz pencerahannya. Nah, ya, sudah jam 7 cukup dulu. Ini Bentar.
apakah partai juga ber apa ini? Apa namanya? Gak jelas itu berungan, berungan taf, Berhubungan mungkin. berungan taf apa ini? Bu Indah. Bu Indah siapa? Indah Indah Wulandari, Purwandari. Purwandari. Hmm. Berhubungan. Di mana? Di YouTube gak jelas pertanyaannya. Apakah Apakah partai partai juga berpengaruh? Berpengaruh tad? Berpengaruh apa coba? nggak tahu? Apakah partai berpengaruh? Berpengaruh untuk perbaikan perbaikan apa namanya? Akidah atau apa? Ya, berpengaruh dong. Berpengaruh. Kalau ini partai misalnya partai dulu ada Partai Kristen Indonesia, berpengaruh kan? Sudah membawa membawa Kristennya itu, ya, pengaruh. Ini Masyumi, ini NU, mesti ada pengaruh. Masa nggak ada pengaruh? Jangan pada golput. Ya. Golput itu artinya tidak mau memilih pemimpin. Nah, kalau tidak memilih pemimpin, berarti buang saja tuh ayat-ayat tentang memilih pemimpin. Buang Hmm. saja hadis-hadis yang tentang memilih pemimpin. Ya. Oh ini Ustadz ini dari Salafi. Bukan Salafi, nggak begitu. Itu Salafi bid'ah. Itu. Apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau ada dua orang, satu harus jadi pemimpin. Sholat kamu dua orang lebih baik daripada kamu sholat sendirian. Sholat kamu bersama dua orang, berarti tiga orang lebih baik daripada kamu sholat dengan satu orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin bagus. Ya, semakin suci, semakin ya azka atau athhar. Ya, kalau kamu melakukan perjalanan dua orang, satu harus jadi pemimpin. Itu dalam Islam tuh. Jadi harus terorganisir betul itu. Tidak boleh dalam satu perkumpulan nggak ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Ini bangsa ini. Ya, harus ada pemimpin. Nah, mekanisme pemilihannya, ya, penentuan kepemimpinannya, itu diserahkan kepada masing-masing umat. Ini harus khilafah. Ya, mana sih yang harus khilafah tuh? Satu orang memimpin dunia aja bisa nggak? Ya, dipilih coba. Yang membawa bendera khilafah itu. Khilafah tuh khalifahnya mana atau calon khalifahnya mana? Tuh. Terus satu calon khalifah ini disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia apa tidak? Kan mau memimpin dunia kan? Jadi tuh jangan asal ngomong saja tuh Hizbut Tahrir. Hmm. Panjang deh bicara ini mah. Yang jelas al-muslimuna ala syurutim. Orang-orang Islam itu hidup sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Nah, kesepakatan bangsa ini tertuang dalam undang-undang. Tuh kesepakatannya tuh. Jadi kalau mau ganti sistem kepemerintahan, diubah undang-undangnya, diamandemen bisa, bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa diamandemen? Amandemen aja, diubah aja. Boleh pakai sistem kerajaan, boleh. Asal itu disepakati. Dalam Islam boleh, boleh.
Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirim surat ke negara-negara di luar Madinah itu yang menyebutnya ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi, ila Malikil Ghassan, kepada Raja Ghassan. Mengakui itu sistem itu. Ya, diakui. Sistem-sistem seperti itu tuh boleh. Gitu ya. Oh, kita maunya khilafah, ayo. Bikin rapat tuh bangsa-bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Ayo pilih. Siapa pemimpin dunia Islam ini? Satu orang khilafah. Oh, enggak, kita mau khilafahnya itu secara kolektif, misal. Boleh. Silakan disepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Ini udah dulu Bu Nini, asal udah bicara politik, saya nggak ahli. Nanti makin panas. Nah, baik, Bapak Ibu, kita sudah di ujung waktu. Saya terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kajian subuh ini, dan mudah-mudahan catatan yang sudah dibuat bisa dijadikan amal jariah. Dan kita akan lanjutkan materinya pekan depan insya Allah. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika